Seberkas sinar cahaya yang mulia. Silakan Rahel. Halo Rahel. Shalom Kak, Ya shalom. Silakan Rahel. Kamu tanya apa Rahel? mau tanya, kalau kita jarang ibadah gitu berpengaruh nggak? Kayak semakin jauh dari Tuhan, tapi kita tetap menjalani kayak berdoa tiap pagi, tetap ingat doa, cuman kayak jarang ibadah gitu, itu berpengaruh nggak sama kayak makin jauh dari Tuhan apa gimana gitu? Kamu ada Alkitab nggak di situ? Ada. Ya, coba baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. 25. Masku. Coba baca. Apa isinya? Bentar ya Kak. Ibrani di kitab Perjanjian baru dong Rahel. Maklum udah lama gak ibadah. Kenapa kamu nggak ibadah? Nggak ada yang ngajakin ibadah? Gak tahu, kayak makin males gitu loh Kak. Kenapa kau malas? Aduh, Tapi kok kayak malas? Kalau Tuhan malas, kayak ada halangan gitu. oh ya udah. Ya, udah baca nggak? Coba. Bentar. Ibrani 10 ayat. Langsung dibaca ya Kak. Ya, baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, gitu ya. Jadi, ya jangan biasakan menghindari pertemuan ibadah. Kamu harus beribadah. Kau kenapa malas ke gereja? Kenapa nggak mau ke gereja? Apa yang buat kamu malas ke gereja? Gini Kak, seperti kayak merasa semakin hari kayak semakin tidak layak aja sih, karena diselimuti oleh dosa-dosa aja gitu. Ya, justru begini. Ketika kamu tidak layak di hadapan Tuhan, kamu tidak akan menjadi layak ketika kamu tidak mau bertemu Dia. Justru kamu harus semakin giat ke gereja agar kamu dilayakkan. Gitu. Jadi kamu merasa aku tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu ketidaklayakanmu itu kamu responi dengan tidak mau bertemu dengan Allah. Itu tuduhan setan. Tuhan itu datang untuk orang-orang seperti kamu yang berdosa. Dan saya juga berdosa. Bahkan saya mungkin yang paling berdosa. Ya, tapi Tuhan itu datang untuk orang-orang seperti kita. Nah, kalau kita nggak mau ketemu Dia, lalu gimana kita bisa dilayakkan? Kamu ingat kisah anak yang ya bertemu kembali dengan bapaknya? Iya. Ya, bapaknya menyambutnya kan begitu luar biasa kan? Tuhan itu tuh. Ada sih teman-teman pernah bilang gini, kalau kita udah jauh dari Tuhan, mau doa kita gimana pun bakal susah nyampainya, bakal kayak Enggak. Itu teman-temanmu itu nggak ngerti apa-apa itu. Ya, bilang sama temanmu itu bodoh kau bilang. terus pernah juga Kak, jadi aku kan lagi bergaul sama, ya maaf ya, kayak berbeda agama gitu kan. Ya, itu buang aja jauh-jauh yang begitu. Jadi saya selalu ditarik-tarik gitu, disuruh baca ayat-ayat mereka. Tapi Nah, itu tuh saya cara-cara kayak setan. ditantang gitu kan. Kamu harus waspada, itu cara-cara setan. Ya, setan itu menggoda-goda kamu dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, kamu nggak boleh ikuti itu. Ya, jadi kamu naik ke room saya itu bukan kebetulan. Ya, saya ngomong begini, kamu mau sakit hati terserah. Tapi yang mau saya katakan sama kamu,
Ya, teman-teman kamu yang begitu, yang nyuruh-nyuruh paksa-paksa kamu belajarin iman-iman lain dan mau meninggalkan Yesus, buang itu jauh-jauh, ya. Karena lebih baik tanganmu itu patah daripada seluruh tubuhmu ke neraka. Ya, lebih baik begitu. Nah, jadi kamu harus peduli. Kamu jangan peduli sama orang lain, tapi peduli sama dirimu sendiri. Peduli kepada keselamatan jiwamu. Justru karena kamu sudah mengakui betapa berdosanya kamu, ya kamu harus datang sama Tuhan. Dan orang-orang yang ngomong ketika kamu berdosa lalu Tuhan tidak akan mendengarkan kamu bla 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 segala macam, dia itu berdosa terhadap Tuhan karena dia bersaksi yang salah tentang siapa Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Ada itu perumpamaan Bapa dan anak itu. Bapaknya menyambutnya dengan luar biasa. Agar kamu tahu Bapamu itu pun dia menyambut dan menunggu kepulanganmu. Jadi mulai hari Minggu depan kamu ke gereja. Ya. Jadi sedih. Harus ke gereja, kamu harus ke gereja. Jangan, kamu boleh sedih, tapi jangan berlarut di dalam itu. Kamu itu berharga bagi Tuhan. Dia nggak mungkin datang kalau bukan karena kamu. Kamu harus sadari itu, sister. Ya, kamu selama ini masih terselubung. Karena yang kamu pikir itu Tuhan itu apa sih, gimana sih, seperti apa, enggak. Jadi kamu harus tahu kamu itu berharga. Justru karena kamu itu berharga, maka dia datang untuk menjangkau kamu. Dia itu sudah panggil kamu loh. Ya, Tuhan itu pakai orang untuk memanggil kamu. Ya, termasuk saya, Tuhan pakai saya untuk panggil kamu. Ya, jadi mulai minggu depan kamu kembali ke gereja, kamu berdoa sama Tuhan, kamu akui kesalahan dan dosa-dosamu. Ya, coba 1 Yohanes 1 ayat 9, coba kamu buka. Oh iya Kak, bentar. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba buka. 1 Yohanes Ayat 9. Perjanjian baru juga ya? Baru-baru. Perjanjian baru apa lama ya? Baru. 1 Yohanes 1 ayat 9. Gini kalau udah lama pada lupa. Ya nggak apa-apa. Coba kamu buka. Satu Yohanes 1 ya. Bukan 1 Yohanes 1 ayat 9. ayat 9. Coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kamu harus mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kalau kamu sudah mau, Tuhan itu suka orang-orang yang merendahkan hatinya. Tuhan itu suka orang yang mengaku miskin di hadapan Allah. Aduh Tuhan, apalah aku ini Tuhan. Dosaku Tuhan ini bla 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 bla, aku begitu kotor Tuhan, ampuni aku. Maafkan aku Tuhan, bukan oleh karena aku, tapi oleh karena Yesus yang kuimani itu. Ya, kamu harus mengakui itu. Kalau kamu mengakui itu, maka Dia akan mengampunimu. Dan setelah itu kamu harus membangun kehidupan rohanimu, kehidupan doamu dalam Tuhan. Biar kamu secara mental, secara karakter itu kuat dan tetap di dalam Tuhan. Dan mungkin Tuhan mau pakai kamu bersaksi, atau mungkin Tuhan mau berikan kamu panggilan secara khusus, kita nggak tahu. Ya, sebagaimana Tuhan pakai Saulus dan Barnabas, tujuannya. Ya, Tuhan pakai Filipus secara pribadi. Oh, nggak boleh Filipus, kamu harus ke jalan yang sunyi. Nah, kita nggak tahu kemana kita mau Tuhan pakai. Jadi kamu harus merenungkan itu. Ya, jadi minggu depan ya kamu ke gereja manapun yang paling dekat di sana, kamu ke gereja, kamu nggak perlu bawa harus apa, harus gimana, enggak. Kamu datang ke gereja cukup dengan hati yang mau diubahkan, dan kamu mengaku dosamu, kamu renungkan semua dosa dan kesalahanmu itu. Dan kamu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kamu tahu aku berdosa, kamu tahu aku begitu kotor, aku minta ampun atas dosa dan kesalahanku. Dan kamu harus minta ampun bahwa kamu tidak mau menemui dia selama ini. Coba, dia itu begitu setia menyertaimu.
Setiap hari kamu diizinkan hidup. Kalau Tuhan buat kamu mati dalam dosamu, bukankah kamu binasa? Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan kamu hidup? Dan kamu harus berubah di dalam hal ini. Agar kamu nggak binasa, itu kasih Bapakmu itu. Ya, jadi kamu harus punya kontemplasi pribadi dalam Tuhan. Kamu harus berkata, aku adalah milik Kristus dan aku adalah pewaris janji, maka aku harus hidup di dalamnya. Dan aku berbuah. Kalau aku berbuah, maka aku apa? Dan kalau aku teguh dalam panggilanku dan aku teguh dalam pilihanku, maka aku tidak akan tersandung. Nah, biar kamu jangan tersandung. Dan apa? Kamu punya hak untuk masuk dalam kerajaan Kristus itu. Jadi kalau kamu berbicara tidak layak, coba kamu renungkan Rasul Paulus. Kamu bunuh orang nggak? Saya sih apa ya? Dulu pelayanan dengerin khotbah, tapi kayak nggak masuk di akal logika gitu Kak. Kayak aku nggak mudah memahami dari isi khotbah itu apa, maknanya apa. Aku kayak orang bodoh gitu. Padahal dulu itu aku kayak melayani rajin, gereja rajin. Tapi sekarang semenjak merantau, kayak makin hancur, makin jauh dari Tuhan. Ya, Namun karena yang kamu, sakit karena karakter merindukan, kamu nggak kamu bentuk. Karena karakter kamu nggak dibentuk. Ya, Rasul Paulus itu ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, karakternya itu nggak dibentuk. Dia bunuh orang Kristen, dia aniaya orang Kristen. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia diterima Tuhan. Nah, kamu tuh juga begitu. Ya, Tuhan, aku dulu mengenal engkau bla bla, tapi sekarang aku berdosa kembali. Dia menantikan kamu seperti seorang pengembala yang menanti dan mencari-cari dombanya. Mana ya dombaku yang ekornya merah itu ya? Mana yang telinganya agak begini ya? Oh, nggak datang dia. Tuhan tuh begitu sama kamu. Ya, jadi minggu depan kamu ke gereja, kamu cari gereja, kamu di sana, doa aja, ikuti aja ibadah seperti biasa. Tapi kamu selalu bilang kamu menyediakan hati yang mau diubah. Kalau kamu merendahkan hatimu, selalu mau belajar, mau tunduk dan mau taat, kamu akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Ya, jangan kalau ada orang bilang, wah kamu itu orang berdosa, itu dakwaan setan itu. Ya, memang semua orang berdosa kok. Nggak ada yang nggak berdosa. Tapi dia datang untuk orang yang berdosa itu. Gitu. Jangan mau tapi Tuhan masih mau mendengar setiap doa-doa aku nggak Kak? Walaupun aku jarang pasti. ibadah gitu. Dia pasti mendengarkanmu kalau kamu mengakui dosamu. Tadi kan kamu udah baca Tapi dalam 1 Yohanes. setiap harinya Kak, kayak apa ya, saya tetap berdoa walaupun gak ibadah ke gereja. Tapi kayak mendapatkan kayak apa ya, ada penindasan, pembulian, penghinaan selalu saya dapatin tiap hari gitu. Enggak itu dari teman kerja, enggak itu dari lingkungan, ada aja Kak tiap hari. Kayak masalah satu belum selesai, terus tiba-tiba ada masalah lagi, kayak seakan-akan makin nambah-nambah gitu, minta dipermudah tapi kayak makin dipersulit gitu Kak. Ya, itu kadang cara Tuhan kan. Tuhan dalam Wahyu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kukasih ia kuhajar dan kutegur. Ya. Kadang orang tua kita pun kadang memukul kita, cubit kita untuk enggak melakukan yang jahat karena dia mengasihi kita. Nah, Allah kita pun begitu, kadang-kadang dia jewer kamu, pukul kamu. Biar kamu tahu tuh enggak baik, ini enggak baik. Ya, dan Rasul Paulus dalam suratnya dalam 1 Korintus tuh berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi kamu bisa melewati itu. Agar apa? Agar di dalam kelemahanmu itu kuasa Kristus menjadi nyata, yang dengan demikian itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita nggak tahu, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai pembunuh, Rasul Paulus. Tuhan bisa pakai Apolos. Tuhan bisa pakai Barnabas. Tuhan bisa pakai Petrus. Tuhan bisa pakai siapapun. Ya, jadi kamu positive thinking sama Tuhan. Afirmasi diri oleh iman. Jangan afirmasi diri oleh karena kemampuanmu, enggak. Afirmasi diri oleh iman. Aku pewaris janji, aku pemilik janji, aku milik Kristus. Dengan demikian kamu akan jadi positif. Nah, kalau udah begitu tuh vibrasinya, maka kamu akan jadi orang-orang yang baik di kemudian hari.
Ya, Amin Kak, makasih ya Kak. oke. Jadi minggu depan ke gereja ya, mulai ya. Iya, oke Kak, makasih, shalom. Mantap, shalom. Ya, jangan nggak ke gereja ya. Itu tempat apa? Letakkan semua bebanmu tuh di dalam. Semakin kita disakiti, semakin kita dibenci sama orang. Jangan semakin jauh, harus semakin dekat. Karena di dalam kelemahan itulah kuasanya itu turut serta dan turun serta menaungi kamu. Kalau tidak dengan demikian, apakah upah kita sebagai yang mengikuti dia? Matius 19. Pak, silakan Arek Batu Nio. Yoker. Halo, Arek. Ya, oke, terima kasih bro. Saya tanya, di surga itu masih ada free will nggak? Ya, di surga langit bumi baru nanti. Iya, pas Ada, no, ada. setelah hari penghakiman Ada. ada. Oh, kalau begitu, kalau free will-nya ada bro, apakah kemungkinan manusia itu jatuh ke dalam dosa lagi seperti malaikat itu bro? Enggak, karena kan dosa tidak ada lagi. Dosa dan kuasanya kan tidak ada lagi, sudah dibinasakan oleh Kristus. Jadi keinginan free will-nya itu yang untuk berbuat dosa itu udah nggak ada lagi ya bro ya? Karena kita sudah tinggal di dalam Kristus, karena kita sudah memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan selama-lamanya itu, maka dosa itu tidak ada lagi. Hati kita kan sudah tubuh dan roh kita kan sudah diperbarui menjadi baru. Kalau dulu free will yang kita tuh ada untuk berkeinginan berdosa, nanti di surga itu nggak ada yang begitu. Oke. Lalu berikutnya, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu menurut bro, itu tujuan utama manusia itu diciptakan tuh untuk apa bro? Ya, untuk beranak cucu memenuhi seluruh bumi, Kejadian 1 ayat 28. Soalnya saya pernah mendengar kayak orang sharing begitu, dia tujuan utama manusia itu adalah untuk menyembah Tuhan. Oh, enggak ada itu. Enggak ada Tuhan bilang begini, wahai Adam, sembahlah aku ini. Enggak ada. Oke. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Ya, itu kata Tuhan. Jadi nggak ada Adam inilah agama yang guridohi Adam. Bacot itu, nggak ada yang gitu. Oke. Tuhan tidak menjanjikan agama, Tuhan menjanjikan obat, yaitu Mesias. Oh, ya. Oke. Satu lagi yang terakhir. Ini kalau zamannya Yesus dulu kan sebelum atau mungkin sesudah ya, mungkin kan ada orang yang dilahirkan dalam seumur hidupnya itu mereka nggak pernah mendengar berita keselamatan. Dan mereka tidak tahu keselamatan itu di dalam Yesus. Ya, Lalu seperti Rasul Paulus bilang, mereka itu akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Ya, ini yang dimaksud dengan hati nurani mereka itu yang bagaimana? ya hati nurani mereka, Pak. Hati nurani itu kan sesuatu yang ada di dalam mereka yang membuat mereka mendorong melakukan sesuatu. Dan hati nurani itu yang akan mempertimbangkan lakukan atau enggak. Nah, di hati menurut hati nurani misalnya begini. Orang nggak pernah dengar Yesus, tapi orang di pedalaman itu pun mereka bisa saling berantem, bisa saling berteman. Nah, hati nurani mereka misalnya berkata bahwa menebang pohon ini nggak boleh. Nanti itu salah. Nah, kalau mereka melanggar hati nurani mereka, mereka berdosa oleh karena hati nurani mereka itu. Jadi ketika mereka menganggap dalam hati nurani mereka bahwa menebang pohon itu salah, tapi mereka sengaja tebang pohon, maka mereka melanggar hati nurani mereka sendiri. Dan dia menjadi berdosa oleh tuntutan hati nuraninya sendiri.
Gitu. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan dosa seperti itu, berarti mereka pasti akan masuk neraka. Ya, Betul. kalau mereka melanggar ketentuan hati nuraninya, Roma 2 ayat 16 kan tuh Rasul Paulus berkata hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Gitu. Nah, nanti Tuhan masalah mereka masuk neraka atau tidak masuk neraka itu tergantung belas kasihnya Allah dalam penghakiman itu. Oh, Tapi oke, oke. masalah status mereka berdosa atau tidak berdosa itu tergantung tuntutan hati nuraninya. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau seperti jalannya seperti itu, berarti mereka semua pasti masuk neraka karena kan nurani manusia itu sudah cacat ketika Adam berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Bukan, Betul. enggak. Nurani itu tidak cacat. Nurani itu bahkan kemampuan yang murni untuk mempertimbangkan ini baik atau enggak baik. Kalau nurani itu sudah cacat, dia nggak akan bisa mempertimbangkan ini baik atau tidak baik. Free will manusia itu yang rusak, nuraninya nggak rusak. Ya, meskipun nuraninya dipengaruhi oleh dosa. Jadi free will-nya yang sudah rusak, tapi nuraninya enggak. Itu. Makanya kadang kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa, dia kadang menyadari, waduh kenapa ya begitu, kenapa, bla bla bla. Bahkan orang yang di luar Yesus pun ada yang begitu. Ya katakanlah orang-orang agama C ya, ketika dia sakiti orang, dia bisa dengan sadar, aku bersalah ya ampun, ya ampun. Nah itu nuraninya tuh, yang menuntun dia bahwa itu salah, nggak boleh. Nah gitu. Karena kalau hati nuraninya cacat, bunuh terus, nggak ada pertimbangan. Hati nuraninya lah yang menimbang itu untuk saling membela, saling mendakwah. Oke. Oke, satu lagi terakhir ini. Kan ada firman Tuhan bilang yang menghujat anak masih bisa diampuni, tetapi ketika menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, baik di dunia ini atau dunia yang akan datang. Itu maksudnya kalau berarti dalam kehidupan yang akan datang itu masih ada pengampunan. Enggak, bukan begitu. Kehidupan Gimana? sekarang dan kehidupan yang akan datang itu bukan bermakna, jadi logikanya itu karena Tuhan Yesus mengatakan di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu sebenarnya penekanan bahwa betapa parahnya dosa menghujat Roh Kudus itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di yang sekarang tidak akan diampuni dan yang dia akan datang pun tidak akan terampuni. Artinya dia tidak akan berhak menerima langit bumi baru atau dunia yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti ada pengampunan setelah kita mati. No, nggak ada itu. Jadi keselamatan itu cuma sekali Ya, keselamatannya ketika kita masih di bumi ini. ketika kita masih di bumi. Oke. Terima kasih bro penjelasannya. Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati ya selalu. Silakan kafe. Halo, Shalom. Ya, shalom. Silakan brother. Mau tanya, tadi malam itu saya nonton live-nya yang siapa itu ya? Itu mereka membahas tentang itu yang penginjil itu yang kayak minta gift di siaran langsung saat live. Bagaimana menurut Kak Ilah soal itu? Siapa yang minta gift? Banyak saya lihat, ada satu tapi saya tidak bisa sebutkan juga. Pendeta. Bagaimana menurut Kak Ilia soal yang begitu? Ya, mereka minta gift ya udahlah, suka mereka lah minta gift. Ya kalau mereka minta gift ya itu urusan mereka. Mereka minta gift, kalau kau mau kasih ya kasih, kalau kau nggak mau kasih nggak. 2 Korintus 9 ayat 7, beri menurut kerendahan hatimu ya. Mungkin mereka lagi butuh ini butuh itu, jadi mereka buat gift, buat target live apa segala macam ya. Saya tidak pusing dengan itu ya. Kayak buat apa? Soalnya mereka debat itu tadi malam sampai jam 4 subuh saya lihat. Begitu.
Ya, ya, Pak, saya tidak berpesalahkan itu ya. Kalau kalau saya mau memberi, saya beri. Kalau saya nggak mau memberi, ya biar yang lain memberikan gitu. Iya, Jadi saya tidak ambil pusingnya. Mereka minta gift, ya udah. Kalau mau kau kasih, kau kasih. Toh juga mereka tidak paksa kamu lalu dogma kamu. Kamu tidak beri gift-gift saya, kamu masuk neraka dan lain-lain. iya, Gitu. mungkin ya itu saja. Terima kasih. Kalau saya mah nggak pusing dengan gift-gift itu. Maka saya nggak pernah tuh buat target-target live buat apa. Nggak masuk akal gue itu. Ya, karena saya takut orang tersandung kan nanti. Si Ilya ini ternyata mintain bapak. Aduh, repot nanti. Prinsip saya itu begini, kalau kamu tulus melayani Tuhan, Tuhan akan cukupkan kamu, itu aja. Jangan khawatir kamu nggak makan. Ya, kamu tulus saja, kamu nggak perlu yang lain, kamu tulus. Karena kalau kamu memenuhi panggilanmu demi tujuan Tuhan, Tuhan itu nggak akan membiarkan pekerjanya itu kelaparan. Dia tidak akan membiarkan pekerjanya itu kekurangan. Ya, nggak akan pernah, percaya sama saya. Ya, jadi kalian tuh melayani Tuhan tuh janganlah motivasi yang lain-lain. Demi uang lah, demi apa segala macem. Tuh jangan. Karena kalau udah motivasinya begitu, udah belok-belok tuh begitu, aduh, udah nggak bener. Ya, gitu. Jadi, nggak usah yang kayak gitu. Ya, nggak tanpa kalian minta. Saya udah alami sendiri. Ya, saya orangnya itu nggak mau minta-minta. Ya, tapi ada aja yang datang sama saya, gitu loh. Misalnya saya apa-apa gitu, ada aja yang datang. Even saya nggak butuh, tapi ada aja yang menawarkan. Ya, kalau mungkin saya menerima semua tawaran yang diberikan kepada saya, saya udah kaya raya, luar biasa. Apalagi kan saya agak populer ya, dan orang-orang tuh, ya begitulah. Ya, tapi kan saya nggak mau itu menjadi batu sandungan bagi orang yang yang percaya. Saya takutnya mereka mikir yang aneh-aneh gitu. Karena itu bukan tujuan ya. Itu bensin demi tujuan. Tujuannya itu adalah pekerjaan Allah, menjangkau jiwa. Nah, yang lain-lain itu fasilitas apa segala macam itu bensin menuju tujuan Allah. Ya, jadi jangan jangan kamu balik Tuhan itu kamu jadikan bensin demi tujuanmu. Itu nggak bisa. Tapi kunci yang pasti agar kamu mengalami itu apa? Ketulusan hati. Setia pada perkara kecil, kamu akan setia pada perkara yang besar. Gitu. Saya akhir-akhir ini banyak sekali pelayanan-pelayanan kecil-kecil offline, makanya saya jarang live. Itu karena ya saya punya pelayanan offline, saya juga harus ke kampus yang ngurus apa segala macam karena saya bentar lagi masuk kuliah kan. Gitu. Kasihanilah saya Tuhan. Biar saya kuat ya. Silakan, it's me Leo. Halo, Ya, silakan Bu. halo Kak, mau nanya. Aku kan orang tua laki-laki aku, papa aku kan udah meninggal. Nah, ada tante aku atau orang luar lah. Aku kan beberapa tahun ini selalu pergi ke ke kuburan kan Kak. Ya. Aku selalu ke kuburan, terus ada dapat info dari tante aku lah, tapi sudah agak jauh. Dia bilang nggak usah perlu pergi ke kuburan lagi karena kayak jatuhnya kita kayak udah sesat gitu Kak, kayak kita karena itu kan udah bukan ini kan Kak, udah bukan wujud manusia, udah bukan ini Kak. Tapi dalam hatiku aku sih percayanya ya memang itu udah bukan manusia, itu kan udah nggak ada apa-apanya kan Kak, itu kuburannya hanya kita ke kuburan aja buat dia melayat aja gitu Kak. Itu gimana ya?
menurut pendapat Kak Elia? Nggak apa-apa, kamu ke kuburan, berziarah, apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu kan tidak spiritisme, kamu tidak okultisme, kamu tidak, ya opung doli, ya opung boru, berikanlah aku kekayaan. Nah, kamu itu nggak bisa. Minta bantuan nomor togel, nomor apa ya, jangan. Ya, ya kalau kamu, saya setiap pulang ke Sumatera, saya pergi meskipun saya tidak pernah mengenal opung doli. Opung doli itu opung laki-laki. Saya pergi aja ke kuburannya itu, ya. Kenapa ya? Karena saya merasa tulang-tulangnya masih ada di sana, ya. Hubungan antara orang mati dan hidup itu memang tidak bisa saling menyelamatkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada orang mati. Bagi Tuhan itu semua orang itu hidup. Ya, jadi kamu pergi ke kuburan itu untuk apa dulu? Kalau kamu sekedar berkunjung, bersihkan makamnya, untuk mengingat kenangan-kenangan yang manis dulu, ya itu kan atas dasar cintanya kamu datang ke sana. Ya, kamu jangan mau diatur-atur masalah seperti itu. Ngapain ke kuburan? Mereka tuh nggak ngerti yang begitu-begitu. Ya, ngapain kamu ke kuburan? Karena mereka udah negative thinking dulu. Isinya itu yang negatif semua. Mereka pikir kita ke kuburan itu untuk apa? Menyembah tuh yang ada di dalam kuburan kita sembah. Gitu. Kita pikir kita cium-cium orang yang ada di dalam itu. Karena enggak. Gitu. Makanya bangsa Israel pun tulang-tulang nenek moyangnya itu dibawa pulang ke Israel. Agar apa? Agar ada tempat peringatan. Tempatnya Abraham, tempatnya nenek moyang mereka. Tanah nenek moyangmu, janji nenek moyangmu. Itu udah ada. Sebelum orang Batak mengokal Holi, orang Israel itu udah melakukan duluan mengokal Holi. Tulang-tulang nenek moyang mereka dibawa pulang ke Israel, ya, ke tanah perjanjian. Karena begitu, ya. Jadi jangan terlalu kaku dengan dunia. Kalau terlalu kaku dengan dunia, kamu tidak bisa menjangkau apapun. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Kamu bayangkan, ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan Matius pemungut cukai, dan orang-orang menghakimi Yesus, ngapain dia rabi nih bergaul dengan orang pemungut cukai. Kalau Yesus itu kaku dengan dunia, mungkin nggak dia bisa menjangkau Matius pemungut cukai? Ikutlah aku, katanya kepada Matius. Mungkin nggak dia bisa mempertobatkan Matius? Kalau dia itu kaku terhadap dunia. Kalau dia itu udah jijik sama orang-orang pemungut cukai seperti Matius, dan dia tidak mau bergaul dengan mereka. Yesus tidak mau bergabung, tidak mendatangi mereka. Mungkin nggak Matius dipertobatkan? Mungkin nggak Matius jadi penginjil? Enggak. Ya. Jadi jangan kaku terhadap dunia. Jangan kesentuh apa, orang itu jahat, jangan ditemenin apa-apa. Nah, itu pola pikir yang nggak sehat. Tuhan Yesus datang untuk orang sakit. Dia datangi pemungut cukai, dia datangi para penjahat, dia datangi orang-orang yang berdosa untuk membawa pulang. Kalau kita udah kaku dengan dunia ini, ya, kalau kita udah nggak mau, gimana kita bisa menjangkau mereka? Gimana kita bisa membangun mereka? Nggak bisa, karena kamu udah skeptis duluan. Oh, kalau Tuhan datang untuk orang-orang benar, ngapain dia datang? Kan begitu, ya. Jadi orang-orang tuh jangan asal-asalan mengeluarkan statement. Oke, thank you Kak Elia. Oke, ya. Jadi jangan terlalu kaku lah. Dikit apa kena ke sini apa nggak bisa, ini ke sini nggak bisa. Oh, apa yang bisa? Ya, gitu kan? Lo apa yang bisa dikerjakan? Kalau gitu, silakan Shell. Shalom Kak Elia. Ya, silakan Shalom. Aku mau nanya dong mengenai keselamatan di Kristen. Kan misalkan di Kristen kan memang keselamatannya kan terpacu pada iman kepercayaan kepada Kristus kan. Betul. Nah, bagaimana dengan Yahudi yang mereka ya serumpun dengan Kristen tapi mereka tidak mempercayai Kristus itu Mesias? Apakah mereka tetap selamat? Karena kalau kita lihat lagi kan ya percaya kepada YHWH kan. Itu bagaimana Tidak Kak? selamat. Tidak selamat.
Mereka percaya kepada hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu akan mengutuki mereka karena tak satu pun hukum Taurat itu mereka lakukan dengan benar. Bersalah terhadap satu, bersalah terhadap seluruhnya. Nggak ada yang mungkin berhasil melakukan Taurat kecuali Yesus. Tolak Yesus, binasa. Mau Israel, kamu Israel, apa kamu enggak Israel, binasa, tetap binasa. Selama dia dengar Injil, tapi tolak Yesus, binasa. Dia mati oleh karena dosa-dosanya. Begitu. Ya, Baik Kak, terima kasih Kak. ya. Karena seandainya dia mengenal Allah yang benar, dia tidak mungkin menolak kasih karunia Allah yang benar. Yaitu Yesus yang dihadiahi bagi semesta. Ya. Kalau kasih karunia Tuhan saja kamu tolak, kamu terlalu sombong. Kamu menolak belas kasihnya Tuhan. Lalu kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Wah, lalu kamu berharap masuk surga. Bah! Tidurmu terlalu terbalik. Ya, tidak boleh begitu. Percayalah kasih. Oke, teman-teman, di sini ada berapa? 65 orang lagi yang mau naik bertanya ya. Saya tidak bisa sanggupi satu persatu, tapi ada yang mau saya sampaikan bahwa menyangkut kepada tema kita Kristus Sang Injil. Hari ini saya belajar, tadi saya ada kunjungan. Kita belajar tentang meresponi panggilan mengenai Kristus sebagai Sang Injil. Orang yang menolak panggilan Allah adalah orang-orang yang meninggikan dirinya terhadap Allah. Jadi kalau Tuhan sudah memanggilmu, jangan tolak panggilan itu. Karena kalau kamu tidak menerima panggilan itu, artinya kamu menganggap dirimu setara dengan Allah. Dan ingat teman-teman, tugas kita itu adalah mewartakan Injil. Mewartakan Kristus yang adalah Sang Injil. Kalau ada orang berkata begini, saya didatangi Tuhan, saya bermimpi Tuhan datangi saya. Itu mungkin kesaksian luar biasa. Tapi itu penghinaan kepada kita orang percaya. Kenapa? Karena kita tidak berfungsi. Kita tidak berfungsi untuk menginjili dia sehingga Tuhan sendiri yang mendatangi dia. Ya, kita nggak berfungsi. Jadi Tuhan itu, Roh Kudus itu memakai kita untuk bersaksi mengenai dia. Jadi kalau ada orang bilang saya ditemui Tuhan, saya begini segala macam, itu penghinaan kepada kita. Kenapa? Karena kita nggak berfungsi. Harusnya kita yang bersaksi, kita yang dipakai. Tapi karena kita nggak ada yang mau dipakai, Tuhan sendiri yang datang langsung mendatangi orang itu. Ya, jadi mari berfungsi, mari berguna untuk tujuan kerajaan Allah. Di dalam belas kasih bukan karena kehebatan kita, tapi kerendahan hati kita untuk mau menerima panggilannya. Orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak mau menginjili itu bukan orang Kristen. Menginjili di sini tidak harus jadi seperti saya. Ya, tetapi apa? Hidup sesuai dengan buah-buah iman. Buah-buah yang Tuhan tuntun bagi kita. Ya, jadi hidupilah panggilan kita. Karena saya punya ayat yang bagus ya. Saya baca ya. Ini bagus sekali dalam 1 Petrus. Saya mau ngajak teman-teman tuh ingin merenungkan ayat ini. Ini penting sekali.
2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Ya, dikatakan begini teman-teman. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Upah yang kita dapat mengikuti Tuhan, meresponi panggilan kita itu apa? Kita tidak akan tersandung. Dan kita diberi hak untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Jadi melayani Allah dengan meresponi panggilan kita, itu sejatinya adalah kehormatan yang tertinggi. Karena kamu tidak follow everyone di dunia ini. Kamu follow Jesus, kamu mengikuti Tuhan. Ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal kalau kita meresponi panggilan itu. Ya. Jadi beri dirimu untuk meresponi panggilan. Ya, untuk apapun kamu dipanggil, kamu harus cari tahu panggilanmu itu apa. Ya. Wah, Elia, saya pebisnis. Oh ya, saya dipanggil untuk memberkati orang melalui bisnis saya. Oke, silahkan. Oh Elia, saya pebisnis, saya Tuhan panggil untuk bangun cabang-cabang saya di tempat-tempat seperti ini agar orang-orang tuh bisa makan, bisa ini. Silahkan berdampak, bangun kesejahteraan. Ya. Oh Elia, saya tuh dokter, saya tuh punya panggilan ingin membantu orang-orang miskin untuk cek kesehatan apa segala macam. Lakukan. Elia, saya ini polisi, Elia. Saya mau bantu orang-orang lemah secara hukum yang ditindas. Silahkan lakukan panggilanmu. Agar kemuliaan Allah dan kesejahteraan orang-orang dinyatakan di sana. Ya. Jadi, panggilan itu bukan tentang apa? Bukan tentang kamu harus jadi seperti saya. Itu jadi seperti pendeta-pendeta Anda. Ya. Dan kalau kamu melakukan panggilanmu itu, kamu tidak akan tersandung. Dan yang kedua, kamu punya hak untuk masuk dalam kerajaan kekal itu. Kamu punya hak. Betapa indahnya mengikuti Tuhan tidak akan pernah rugi. Mengikuti Kristus tidak akan pernah rugi. Ya, mengikuti Dia kamu akan selalu menang. Sekalipun dunia ini memandangmu hina, you got nothing. Tapi bagi Tuhan kamu berharga. Maka kamu yang dibawa, maka kamu yang dipilih. Ya, kamu tidak mengikuti kemauan manusia, tapi kamu mengikuti kemauan Allah. Ya. Sehingga dengan demikian, kamu akan berkata, kebanggaanku adalah salib Kristus dan sumber semangatku adalah Injil Kristus. Ya, kamu sampai hal itu bisa terdengarkan dan kamu bisa lakukan itu dengan baik. Ya, karena hidup kita bukan lagi kita, hidup kita di dalam Kristus adalah Kristus, yang dengan demikian mati kita adalah keuntungan dalam Tuhan. Itu yang dapat saya sharingkan pada hari ini. Semoga Anda terbangun, saya juga dibangun. Saya mendoakan Anda juga mendoakan saya. Kita saling mendoakan dalam Tuhan agar kita selalu diubahkan setiap hari, bertobat setiap hari, dan kita menemukan hidup yang baru di kemudian hari. Tuhan berkati. Saya pamit undur diri. God bless. Kemuliaan hanya bagi Bapa kita dan Putranya dan juga Roh-Nya yang kudus yang memberi hidup sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.